Itu tidak ada ceritanya seorang wakil presiden naik pangkat menjadi presiden melalui pemilihan umum. Jokowi ini membodohi rakyat Indonesia ya dengan kasus ijazah anaknya. Jangan-jangan ijazah dia juga palsu gitu ya. Itu kayak bapak sama anak gitu kan. Dan kemudian sama aja tingkah lakunya gitu kan. Menggunakan anggaran negara gitu kan. Dan kemudian mencap bahwa itu adalah bagi-bagi seakan-akan dari pribadi dia gitu kan. Bertanggung jawabkah seorang presiden yang membiarkan rakyatnya itu bodoh, membiarkan sebagian bahasa rakyatnya itu tidak memiliki keberdayaan untuk hidup layak? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Sahabat kita semua netizen, Profesor Ikrar Nusa Bakti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Netizen, Prof. Ikrar ini adalah ilmuwan politik. Oleh karena itu, kita ingin mendiskusikan situasi terkini, Prof. Ikrar. Ya. Ini ada fenomena yang menarik kalau kita lihat, kita cermati sepekan terakhir ini. PDIP itu sudah transparan ya. Secara vulgar, sampaikan ke publik bahwa dia sudah membuang Mulyono kan gitu. Sehingga kita lihat kayaknya Mulyono ini kayak apa ya? Kayak layang-layang gitu ya. Dia mulai gelisah ke sana kemari dan lain-lain sebagainya. Kalau menurut Prof. Ikrar, apakah memang Mulyono ini kekuatannya sudah mulai menurun atau justru sebaliknya dengan dihempaskannya dia dari PDIP? Dia kan ini mulai kayak mencari perahu lain. Ya. Ke Golkar, ke Gerindra dan lain sebagainya. Ya. Menurut tanggapan Prof. Ikrar ini, apa yang sedang terjadi? Yang jelas ya, dengan dipecatnya Jokowi, saya pakai Jokowi aja. Ntar kalau Mulyono dia terlalu mulia banget. Saya ganti Mulyono. Mulyono Jokowi mulia aja ya? Lah. Iya. Jokowi. Jadi Jokowi ini mungkin tidak menyangka bahwa PDIP itu akan seberani itu. Ya, maksud saya seberani itu menggunakan kata bahwa mereka akan memecat 27 kadernya, termasuk Jokowi dan keluarganya. Ya, keluarganya itu maksudnya anak-anaknya ya, yang memang waktu itu menjadi anggota ya. Dan menantu ya? Dan menantu. Jadi anak dan menantu. Kalau Kaisang kan enggak, karena dia belum menjadi aktivis partai pada saat itu ya. Jadi itu, dan dia terkaget-kaget mungkin ya. Karena orang-orang kritis seperti saya, seperti Anda, seperti teman-teman yang lain, itu ternyata membuat satu pernyataan yang benar-benar menohok lah. Kenapa menohok ya? Ya maaf ya, saya ini jelek-jelek ini 46 tahun loh paling enggak saya belajar ilmu politik loh. Dan profesor ini, Prof. Ikrar. Jadi bukan kemudian yang ujuk-ujuk jadi doktor atau ujuk-ujuk jadi profesor. Bukan dokter palsu. Nah, coba Anda kalau mau lihat seperti apakah Gibran itu benar lulus dari Australia atau tidak, tapi kalau Anda cari apakah saya pernah kuliah dan lulus dari Griffith University ya, itu jelas. Saya selesai tahun 91 dan dapat doktor itu pada 93 gitu ya. Itu coba lihat ada di situ. Saya kalau juga Gibran tidak jelas. Saya nggak tahu persis. Dan saya juga pernah mendapatkan bukan the best alumni, tapi satu alumni yang dihormati lah, mendapatkan penghormatan. Walaupun pada saat itu karena kalau pakai kata politik itu rasanya terlalu keras, makanya kemudian dibilang sebagai outstanding alumni on social and economic affair gitu. Itu diberikan oleh Dubes Australia pada saat itu ya. Jadi ya begitulah. Jadi menurut Prof. Ikrar nih, fenomena apa yang sedang terjadi di diri Jokowi ini? Dia gelisah atau enggak? Saya melihat dia memang sedang gelisah. Tapi sayangnya juga ya, dia juga berupaya untuk mempercepat supaya legasi dia itu tetap ada. Saya beri contoh ya, bagaimana misalnya Pak Prabowo menandatangani undang-undang istilahnya itu DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Saya nggak ngerti Pak Prabowo itu menandatangani itu dengan satu pemahaman yang utuh atau tidak. Atau tekanan. Atau kemudian disuruh atau diminta.
Kenapa? Sebab kalau dia tanda tangani itu, berarti kita kan tidak punya ibu kota negara, ya. Karena Jakarta tidak lagi daerah khusus ibu kota, tapi daerah khusus Jakarta. Sementara Kepres tentang IKN belum ditandatangani, dan kalau ditandatangani ini juga menjadi problem besar juga. Kenapa? Dia mau berkantor di sana mana? Gitu kan? Mungkin ya? Nggak mungkin. Padahal dia juga bilang bahwa paling banter 4 tahun sejak saat ini ya, itu baru kemudian IKN itu dibangun kembali begitu kan. Prof Ikra, ini kan ada yang menarik. Kita lihat Jokowi ini kan udah dihempaskan dari PDIP. Jadi dia udah mulai manuver nih ke sana kemari untuk mencari perahu baru. Tapi di sisi lain ada pemandangan yang menurut saya memiriskan, Prof Ikra. Kok tiba-tiba ketua MPR ya itu bisa datang sowan ke Jokowi. Menurut saya ini kan aneh. Selama ini kita nggak pernah melihat ada mantan presiden itu yang masih cawe-cawe setelah berhenti. Ini kok Jokowi masih cawe-cawe dan lain sebagainya. Menurut Prof Ikra, apa yang sedang terjadi? Jadi kalau Anda juga lihat ya, lagi-lagi ya, mungkin ini cuma satu dari sekian ratus mantan pimpinan negara ya, apakah itu Perdana Menteri ataupun Presiden, yang kemudian masih melakukan itu. Atau dalam kasus Indonesia saja, nggak ada, maaf saya sampai gini ya, Nggak apa-apa. Anda tahu tidak ada mantan Presiden Republik Indonesia yang kemudian masih aktif berpolitik setelah dia selesai menjabat. Ya. Kalau saya ambil contoh yang paling ekstrim lah ya, Pak Harto, 32 tahun dia menjabat sebagai presiden. Dan kemudian begitu beliau menyatakan lengser pada 21 Mei 1998, Habibie naik menjadi Presiden Republik Indonesia. Ketika Pak Habibie minta pandangan, ya kira-kira ya, dia sedang menghadapi ini dan kemudian kira-kira rekomendasi dari Pak Harto apa? Ya, Anda masih ingat cerita itu? Apa jawaban Pak Harto? Sekarang bukan era saya lagi. Ini era kamu. Kamulah yang harus mengambil keputusan. Apa artinya ini? Ini bukan Pak Harto nggak mau mengambil keputusan, karena menurut pikiran Pak Harto, di mata saya, beliau sangat arif, memberikan yang namanya kekuatan atau kekuasaan untuk mengambil keputusan yang sangat penting kepada Pak Habibie. Yang presiden yang jelas-jelas sudah benar-benar disah. Ya, sudah disumpah oleh Mahkamah Agung dan kemudian juga udah diterima sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998 itu. Padahal kan kalau kita lihat Prof Ikra ya, pada saat itu Soeharto masih kuat sekali ya sebenarnya. Oh, sangat kuat. Anda lihat ya, begitu Pak Harto mengatakan lengser, langsung Jenderal TNI Wiranto ya, pada saat itu masih Panglima ABRI, langsung ambil mic dan mengatakan ABRI akan tetap menjaga keselamatan presiden dan keluarganya. Iya nggak? Ya. Dan kalau mau, lagi-lagi kalau mau, yang namanya Pak Harto, apalagi dia adalah Generalissimo, bintang 5, itu kalau ingin mengatakan sesuatu, pasti jenderal-jenderal itu pasti tunduk sama dia. Tapi kan itu tidak dilakukan, ya. Dan Anda juga tahu apakah Pak Harto kemudian cawe-cawe untuk menjadikan anak-anaknya itu somebody, ya. Kalau kita perhatikan ya, karena Pak Harto tahu anak-anaknya lebih banyak berbisnis, kecuali satu yang memang aktif di dalam organisasi politik dan juga sosial, itu adalah Mbak Tutut. Makanya dia aja yang kemudian sempat menjadi Menteri Sosial. Tapi tidak ada keinginan bahwa Pak Harto menurunkan tampuk kepemimpinan nasional kepada sang putri. Padahal sebenarnya bisa kalau dia nitip bahwa bisa aja, kenapa jadi wakil, enggak? Wakil presiden. Why not? Bisa ya. Bisa dia titip sama Habibie ya. Bisa ya. Kalau kita perhatikan misalnya kan SBY juga ya. Ini saya ngambil yang ekstrim aja ya.
Pak SBY itu begitu selesai menjadi presiden, apakah kemudian dia juga apa istilahnya itu cawe-cawe supaya salah satu anaknya jadi gubernur DKI pada saat itu AHY maju gitu kan? Kalah ya udah memang belum waktunya kan begitu kan. Dan saya juga sempat juga ya mengkritik juga ya, Mayor kemudian kok mau jadi gubernur Jakarta. Tapi jangan lupa saya mengatakan itu karena atas dasar historis ya, yang namanya gubernur Jakarta itu kan selama ini Letnan Jenderal, bintang 3 atau iya paling tidak itu Mayor Jenderal gitu kan. Kalau kemudian seorang mayor menjadi gubernur itu agak sulit. Tapi kalau misalnya Anda tanya apakah saya akan keberatan kalau AHY itu menjadi, saya kayak sekarang jadi menteri atau apa, saya mengatakan tidak. Kenapa demikian? Karena proses apa namanya itu menjadi seorang politisi itu sudah dijalani. Alami ya? Alami, tidak dikarbit. Seperti? Ya seperti sang anak Gibran gitu kan. Anda lihat aja lah ya, yang Anda juga saya baca, saya dengar itu apa namanya speak up Anda itu yang mengundang orang sampai mengatakan kok kayaknya Jokowi ini membodohi rakyat Indonesia ya dengan kasus ijazah anaknya, jangan-jangan ijazah dia juga palsu gitu. Ini Prof. Ikra. Jadi sebenarnya apa yang dipertunjukkan Pak Jokowi ini masih menerima tamu-tamu pejabat negara kayak Muzani, Ketua MPR. Itu yang saya pertanyakan kepada Ahmad Muzani ya sebagai Sekjen Partai Gerindra dan Ketua MPR loh ya, mengajak teman-teman anggota atau pimpinan MPR yang lain datang ke rumah Jokowi di Solo dan kemudian terbopoh-bopoh pada hari yang begitu hujan gitu kan, dan kemudian datang dan Jokowi lagi duduk begini ya, dan buat saya itu benar-benar menghinakan posisi lembaga yang dulu menjadi lembaga tertinggi negara, MPR. Dan buat saya, buat apa datang kok kayaknya ini ya begitu urgent. Kayak sowan ya? Kalau sowan itu kan at any time bisa, kenapa nggak waktu itu begitu dia lagi datang ke Kertanegara kemudian bikin janji sowan gitu kan? Karena kan dia ke Kertanegara tanggal berapa gitu kan? Anda bisa lihat dekat. Nah, sementara dia ke Solo itu kan tanggal 20 ya, hari Selasa kemarin loh, baru berapa 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi apa yang ingin saya katakan, apa urgensinya? Kalau cuma mengundang rapat gitu kan, Pak Prabowo bisa ngomong pada saat di Kertanegara kemarin gitu kan. Kalau kemudian ini adalah dari partai, sekjen yang ini, kemudian apa urgensinya? Itu Jokowi bukan presiden lagi. Maksud saya tidak sesibuk seperti sebagai seorang presiden Republik Indonesia, makanya pemberitahuan mengenai undangan itu harus diberikan 2 bulan sebelumnya ya. Katanya ini kan nanti ini apa namanya itu ulang tahun Gerindra nih Februari nih, atau akan ada kongres atau whatever the name gitu ya. Makanya kita harus beritahu dulu ya. Memangnya kemudian Jokowi itu masih punya jadwal kerja yang begitu padat sehingga kemudian undangan dari Gerindra untuk menghadiri ulang tahun Gerindra itu harus diberikan 2 bulan sebelumnya gitu. Kemudian ada lagi yang kemudian yang dia juga bicara bahwa ya adalah persoalan-persoalan yang ringan-ringan dan juga yang berat-berat yang kemudian kami bicarakan. Pertanyaan kita ya, bicarakan apa? Jangan-jangan Jokowi, lagi-lagi jangan-jangan ya, karena kita tidak tahu sendiri apa yang diisi pembicaraan. Karena Jokowi gagal untuk kemudian meyakinkan Prabowo agar yang namanya hasil Pilkada Jakarta itu 2 putaran gitu kan, yang tampaknya Prabowo tidak mau menerima permainan politik Jokowi. Kenapa dia nggak mau terima? Karena itu juga dia dihantam terus kan sama Cak Lontong juga dihantam. Misalnya Anda jangan lupa loh, Anda presiden gitu kan, harus netral itu satu. Anda jangan lupa loh, Anda udah berkoar-koar gitu kalau saya menggunakan bahasa Jakarta ya. Udah berkoar-koar, udah ngomong-ngomong itu bahwa saya akan netral, saya akan begini. Dan kemudian kayaknya Prabowo juga sadar. Mau pakai alasan apa lagi untuk membatalkan kemenangan
Pramono Anung dan Rano Karno Sidul itu ya dalam satu putaran. Sebab kalau dipikir itu katanya kartu C6-nya nggak terbagi kan. Padahal ketua KPUD bilang 90% kartu C6 itu undangan untuk datang mencoblos itu sudah dibagikan. Ya saya kan juga dapat kartu itu ya. Joblos ya. Saya tapi untuk wilayah Jawa Barat karena saya bukan orang Jakarta lagi. Tapi yang jelas yang ingin saya katakan, Anda kan juga tahu Bung, yang membagikan kartu untuk datang hadir itu kan RT RW. Ya. Yang kemudian diberikan bukan baru sehari 2 hari atau seminggu 2 hari, seminggu 2 minggu menjelang pilkada. Betul. Itu kan udah berapa hari sebelumnya. Nah pertanyaannya, emang berapa hari atau berminggu-minggu sebelumnya itu orang udah tahu bahwa si A ini akan mendukung misalnya pasangan Ridwan Kamil Suswono, karena pasangan-pasangan ini itu kan baru lahir ketika 2 bulan yang lalu. Betul. Menjelang pilkada. Lagi pula kalau dilihat kan orang yang bisa melakukan kecurangan itu adalah penguasa kan? Udah pasti. Kalau udah pasti. Pram sama Duli ini kan dia bukan partai penguasa kan? Dan bukan partai penguasa, tapi Anda tahu bahwa mereka itu bergerak di dalam kesendirian mereka. dikepung ya. Dikepung dengan 14 partai politik Jadi besar. nggak mungkin melakukan kecurangan. Ya nggak mungkin lah. Yang bisa melakukan kecurangan itu adalah Dia juga mau pakai aparat apa? ya, yang bisa melakukan kecurangan itu adalah calon yang didukung penguasa ya. Yang juga kemudian menggunakan aparat untuk melakukan berbagai gerakan-gerakan politik yang kemudian mempengaruhi para pemilih untuk tidak memilih ataupun harus memilih si A atau si B. Makanya jadi polemik ya keterlibatan Partai Coklat ya, Prof. Ikra ya. Iya, kenapa demikian ya? Karena Anda tahu ya, saya nih, ya Anda pasti juga pernah hidup di era Orde Baru lah. Kita tahulah bagaimana Pak Harto itu menggunakan ABRI pada saat itu ya, termasuk polisi di dalamnya di situ. Karena waktu itu ABRI itu masih duifungsi ABRI itu ya, walaupun sebagian besar dijalankan oleh Parjo ya, atau Partai Hijau atau mereka yang berbaju hijau. Tapi bukan berarti kemudian polisi tidak juga bermain pada era itu. Karena 2 institusi angkatan yang memiliki teritori dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia sampai ke tingkat desa itu adalah TNI AD dan Polri. Nah, kalau TNI AD dulu misalnya waktu masih zaman ABRI itu punya yang namanya Babinsa kan, Bintara Pembina Desa. Kalau di era polisi sekarang Babin Kamtipmas. Bintara Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat. Oh, jadi dia punya ya. Polisi punya kayak Babinsa juga. Iya, punya sampai ke tingkat terendah itu loh. Karena itu kan desa itu kan adalah institusi administrasi kepemerintahan ya yang paling kecil. Oke, menarik nih apa yang dikatakan tadi Prof. Ikra bahwa memang kekuatan aparat itu bisa digunakan ya di dalam pilkada. Kalau kita lihat tadi ini Prof. Ikra ya, baru-baru ini tiba-tiba ada mutasi besar-besaran nih, ratusan pati perwira tinggi di TNI dimutasi. Dan yang menarik, kebanyakan yang diganti itu adalah orang-orang Jokowi, tanda petik. Orang-orang Jokowi diganti tuh, dimutasi perwira tinggi. Apakah kira-kira ini dilakukan Pak Prabowo karena dia melihat bahwa kalau ini tidak dilakukan, jangan-jangan nanti ada dugaan suatu ketika ini bisa digunakan? Jadi begini Bung, ya, saya terus terang kalau mau bicara itu kita mesti lihat dulu datanya. Oke. Makanya kalau dikatakan semua atau sebagian besar, saya nggak tahu. Belum pasti ya. Tapi kalau sebagian kecil mungkin benar. Paling 1, 2, 3 ya. Ya, dan juga misalnya kalau dikatakan misalnya sebagian dari petinggi itu adalah mantan atau mereka yang orang dekat yang sekarang menjadi diangkat ini ya, adalah misalnya orang-orang Kopassus, itu ada benarnya gitu kan. Dan kemudian kalau ini juga adalah yang digeser itu adalah
orang-orang sebagian adalah orang Jokowi, ada benarnya. Ya. Dan kemudian yang diangkat juga itu sekarang adalah orang yang dulu digeser oleh Jokowi, ada benarnya. Termasuk juga misalnya putranya Pak Wakil Presiden Tri Sutrisno. Dan jangan lupa tapi ya, Tri Sutrisno itu memang punya anak bukan cuma Angkatan Darat, ada juga yang polisi kan, gitu. Tapi yang karirnya yang di Angkatan Darat ini tampaknya ya oleh Prabowo ini insya Allah akan diorbitkan, akan naik ini. Naik ya, kayak sekarang kan dia naik jadi bintang 3 gitu kan. Pangkowilan ya. Dulu namanya Pangkowilhan lah, sekarang agak beda sedikit. Agak beda, walaupun itu sebetulnya jabatan itu biasanya dimiliki oleh Angkatan Laut. Kenapa demikian? Karena itu kan terkait dengan wilayah pertahanan yang menjorok ke utara. Maksud saya ke utara itu Laut Cina Selatan, kemudian juga terkait dengan bagaimana dengan perbatasan kita dengan Filipina, Malaysia, Palau dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau itu kemudian diangkat seorang Letnan Jenderal ya, dia naik jadi Letnan Jenderal, dan bukan mustahil. Anda tahu dalam militer atau polisi itu kan jabatan nggak lama-lama. Biasa cuma 2 bulan ya? Bisa 2 bulan, tapi bisa juga 1 tahun ya. Tapi kalau memang itu nanti dilihat, usia dari Panglima TNI sekarang itu memang sudah masa pensiun, bisa saja putranya Pak Tri Sutrisno ini naik menjadi Panglima TNI. Dan ini kadang-kadang dikaitkan dengan orang ya, ketika Jokowi sepertinya tidak menganggap penting Pak Tri Sutrisno ketika ulang tahun Republik Indonesia atau acara ketika Pak Tri udah berdiri mau salaman, tiba-tiba nggak disalamin gitu ya. Dan buat orang-orang ya seperti saya ya, terlepas dari saya tidak pernah berhubungan pribadi dengan Pak Tri ya, tapi biar gimana pun Pak Tri itu tetap orang yang jadi panutan ya. Panutan. Anda jangan lupa ya, dia itu benar-benar naik dari bawah loh. Dia ikut dalam misalnya penanganan persoalan PRRI. Dia bisa menjadi anak angkat dari seorang ibu orang Minang ya. Padahal dia adalah orang Jawa. Ya, jangan lupa loh, dia adalah Pangdam Jaya ya. Beni Murdani waktu itu menjadi Panglima TNI. Jadi yang ingin saya katakan di sini, dia tokoh panutan, tokoh orang yang benar-benar pernah mengalami masa-masa sulit ketika dia menjadi tentara bawahan lah begitu. Jadi kalau kemudian dia menjadi wakil presiden dan kemudian sekarang juga termasuk diperhatikan ya, buat saya itu suatu hal yang bukan wajar, tapi maksud saya orang yang memang patut untuk dihormati. Lagi pula kalau kita lihat ya, kehidupan Pak Tri ini adalah bisa dijadikan panutan. Orangnya punya kesederhanaan, integritas yang kuat ya. Betul. Orang-orang yang naik secara alami. Bukan karbitan, Prof. Bukan karbitan, nggak kemudian juga ada rekayasa hukum untuk menjadikan. Bukan seperti Fufu Fafa. Ya. Dan kita semua harusnya tetap harus berhati-hati dengan Fufu Fafa itu ya. Kenapa demikian? Karena bukan masalah dendam ini, bukan masalah dendam atau bukan masalah tidak suka. Ini masalah hukum. Ini masalah hukum. Ini juga masalah kejujuran ya. Misalnya Anda misalnya kan, saya nggak perlu misalnya cari-cari ke universitas yang Anda sebut Anda lulus dari situ ya, untuk mengetahui bahwa Abraham Samad ini memang misalnya seorang doktor gitu kan, nggak perlu gitu kan. Atau kemudian kalau Anda juga masih nggak percaya sama saya, Anda bisa masukkan aja ke data bisa ke di-googling ya, Griffith University, apakah benar saya lulus 93 ya, saya selesai tahun 91. Kalau ini nggak jelas Prof ya. Di googling pun nggak kelihatan. Ya, itulah ya. Jadi persoalan kejujuran. Integritas ya? Integritas. Gitu. Prof Ikra, apakah menurut kacamata Prof Ikra nih sebagai ilmuwan politik bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi nih, ada kunjungan ketua MPR yang seolah-olah sowan kepada Jokowi, padahal sebenarnya dia sudah rakyat biasa,
Itu kan kurang elok sebenarnya ya. Itu yang saya katakan tadi, Bung ya. Apakah ada kewajiban dari seorang ketua MPR dan jajarannya untuk kemudian sowan kepada mantan Presiden Republik Indonesia? Iya. Ya. Tadi saya katakan urgensinya apa? Sepertinya mereka tergopoh-gopoh, ya. Dan kalau memang mengundang Presiden Jokowi untuk hadir ulang tahun Gerindra yang masih 2 bulan lagi, ini juga menjadi tanda tanya besar, ya. Apalagi tadi saya katakan itu kan dia nggak sesibuk pada masa lalu. Dia sudah rakyat biasa ya. Iya. Sudah Dan nggak ada kemudian kerjaan lagi-lagi ya, saya ini kan paling suka kalau misalnya berhadapan sama orang, termasuk juga dengan Anda itu memperlakukan saya seperti apa bisa lihat dari body language. Oke. Jadi apa istilahnya itu bahasa lainnya? Gestur. Gestur. Kalau Anda kemudian tiba-tiba udah duduk seperti ketika Anda itu masih berposisi sebagai seorang presiden, itu yang kemudian jadi tanda tanya besar saya. Jadi menurut Prof. Ikra ketika itu gesturnya Jokowi masih kayak presiden ya? Oh iya dong, iya dong. Nah ini yang buat saya agak aneh gitu kan. Dan kemudian langsung Sekjen Gerindra dan juga Ketua MPR ini langsung, waduh. Oke, Prof. Ikra, kalau menurut Prof. Ikra ini, apakah nanti pada akhirnya, kalau kita lihat sudah mulai ini ada perlahan, misalnya pergantian perwira tinggi, walaupun tadi Prof. Ikra bilang itu nggak bisa dijadikan indikator kan? Karena itu bisa dijadikan indikator bahwa memang yang namanya Presiden Prabowo itu juga sedang memupuk kekuasaan. Tapi yang saya katakan itu adalah bahwa saya tidak berani mengatakan banyak orang Jokowi yang digeser ya, karena saya nggak punya datanya. Dan juga misalnya kalau misalnya ada beberapa orang jabatan penting itu adalah orangnya Prabowo, benar. Tapi adalah suatu hal yang lumrah ya. Kalau kemudian seorang militer seperti Prabowo Subianto, apalagi dia lahir dan dibesarkan di dalam Kopassus, kemudian dia mengangkat anak-anak buah dia dari Kopassus, buat saya biasa aja. Tapi kalau kemudian itu dikaitkan dengan misalnya pemupukan kekuasaan, why not, gitu kan? Kalau buat saya seorang militer seperti itu wajar. Tapi kalau seorang Jokowi melakukan itu yang kemudian jadi pertanyaan, gitu kan? Karena dia sudah selesai ya? Iya, karena lagi-lagi ya, SBY itu mengganti jabatan-jabatan orang itu dilihat, saya beri contoh ya. Kalau saya mau angkat menjadi Panglima TNI, pasti saya lihat dulu nih. Perjalanan karir. Faksun politiknya itu apa? Maksud saya faksun politik ini loh. Kalau kemarin udah angkatan darat, ya gantian kan gitu kan misalnya kan. Tapi dalam era Jokowi dia nggak melihat itu, tapi dilihat siapa orang yang dekat secara pribadi dan pernah misalnya itu berkiprah di Solo gitu. Jadi ini lebih kepada persoalan pribadi ya, termasuk juga Lutfi yang sekarang terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah gitu kan. Itu kan juga gara-gara itu kedekatan pribadi gitu kan. Dan buat saya juga aneh juga tuh kalau kemudian seorang polisi cukup lama bertugas di suatu wilayah yang sama begitu kan. Karena Lutfi kan bilang dia 11 tahun di situ. Padahal kan seorang perwira tinggi, apakah itu polisi atau angkatan darat, itu akan jauh lebih baik kalau kemudian rotasi jabatannya itu pindah-pindah ke seluruh wilayah Indonesia supaya pemahaman mengenai istilahnya itu teritori, ancaman ya itu akan bisa dikuasai. Tapi kalau dia cuma mondok di situ terus ya kemudian kita bertanya juga. Prof. Ikra, menurut Prof. Ikra nih, bisa nggak nanti Prabowo pada akhirnya ya itu memisahkan, ada garis demarkasi yang jelas bahwa Jokowi, kamu ke sana, kamu sudah nggak boleh lagi cawe-cawe karena kamu udah berhenti jadi presiden. Ini kan sekarang Jokowi masih bersiliweran ke sana kemari. Ada nggak kira-kira prediksi Prof. Ikra ini sebagai ilmuwan politik bahwa nanti ada saatnya nanti Pak Prabowo bisa melakukan itu? Begini, itu kalau Anda tanya itu, jawaban saya adalah apa yang akan terjadi dalam 2 tahun mendatang. Kalau memang
Prabowo yang mengatakan Gerindra terbuka kok untuk menerima Pak Jokowi menjadi anggota Partai Gerindra. Kemudian, tapi kan dijawab sama Dasko kan, selama ini di Gerindra belum kita tahu posisi apa yang kosong yang bisa ditempati oleh Jokowi. Dan ini Bung, makanya saya itu selalu mengatakan ya, dulu Pak Arbi Sanit itu kan pernah mengajari kami ya, bahwa Anda jangan berkhianat kepada institusi Anda, apa itu partai politik, apalagi partai politik ya. Karena sekali Anda berkhianat, Anda pindah ke partai lain, partai itu pasti akan melihat, oh dia bisa berkhianat kepada si partai A itu, bukan mustahil dia juga akan bisa berkhianat di partai kami. Ini saya beri contoh aja ya. Ada, saya nggak perlu menyebutkan namanya ya. Seorang politisi yang dulu sangat mengkritisi Partai Golkar pada era Orde Baru ya. Ketika dia ada masalah dengan partainya, dia kemudian keluar dari partainya dan masuk ke Partai Golkar. Dan kemudian dia ingin maju menjadi anggota legislatif. Ya. Ternyata orang Golkar, nggak bisa begitu dong. Lo mesti 5 tahun dulu gitu membuktiin bahwa lo tuh akan benar-benar loyal. Kenapa? Karena lo pikir kita nggak tahu. Lo kan dulu juga suka ngeritik kami gitu kan. Dan akhirnya sampai akhir masa, maksud saya akhir kehidupan dia nggak pernah bisa tembus menjadi anggota legislatif dari Partai Golkar. Jadi menurut Prof. Ikra bahwa karena partai-partai lain baik Golkar maupun Gerindra ini sudah tahu tabiat politik Jokowi yang bisa mengkhianati partainya. Anda bisa lihat aja ya, bagaimana menantunya yang tadinya juga menjadi anggota Partai Golkar, kemudian ujuk-ujuk dalam waktu yang singkat bisa menjadi pindah ke Partai Gerindra. Ya. Dari PDIP pindah ke Golkar, dari Golkar pindah ke Gerindra. Betul. Atau Anda lihat ya, Kaisang ya, yang nggak mau pakaiin jaket kuning Golkar ya. Kalau saya jadi Gibran ya. Itu kalau buat saya itu catatan itu. Kalau saya jadi Golkar gitu ya, oh nggak bisa loh, nggak bisa. Dan Golkar akan bilang nggak bisa loh, emangnya lo punya kekuasaan apa? Desak-desak saya supaya anak lo bisa maju menjadi calon presiden dari Golkar gitu. Kecuali kalau Golkar memang punya kepentingan uang. Karena biar gimana pun Jokowi sekarang kan kekuasaannya bukan kekuasaan politik, tapi uang. Oh, banyak duitnya, Prof. Ikra? Saya nggak mengatakan berapa, tapi pasti seorang yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun dan kemudian pernah menjadi Gubernur Jakarta dan kemudian pernah menjadi Wali Kota Solo, bukan mustahil ya. Kalau dia benar-benar lifestyle-nya itu lifestyle orang hidup sederhana, pasti duitnya masih ada lah, cukup untuk 7 turunan. Harusnya kan tidak kaya raya kan? Betul. Jadi kalau kaya raya itu bisa dipertanyakan. Iya, tapi kalau kemudian anaknya atau mantunya bisa beli ini beli itu, sementara pekerjaan dia juga nggak jelas, perusahaan dia tuh berhasil atau tidak ya. Kemudian dia mengelola misalnya sepak bola juga di daerah dia itu benar atau enggak ya, karena Persis kemarin ya Solo itu 5 kali kalah gitu kan. Nah pertanyaannya ada apa nih gitu kan. Sementara dia kan nggak kerja apa-apa, ngurusin bola aja juga nggak beres, ngurusin PSI juga nggak mampu menjadikan PSI itu masuk ke parlemen ya. Udah pakai nama Jokowi, ini partainya Jokowi, nggak masuk juga ke parlemen. Jadi apa apa yang Anda bisa inginkan dari seorang Jokowi dan juga seorang Kaisang ya. Itu. Jadi ini coba aja pertanyaan saya ya. Coba dilakukan suatu catatan dari istilahnya, kalau benar kantor pajak kita benar ya. Kalau memang dia punya perusahaan dan kemudian katanya perusahaannya dengan Raffi Ahmad atau ada join dan sebagainya, pertanyaan saya, berapa jumlah perusahaannya, berapa keuntungannya setiap bulan atau setiap tahun, berapa dia bayar pajak ya. Dari situ kemudian kita bisa lihat layak atau tidakkah dia dan istrinya itu hidup dengan mewah. Flexing lagi. Ya itulah. Jadi
Itu aja deh. Prof Ikra, ini kan menarik. Tuntutan masyarakat itu masih kencang. Minta Fufu Fafa itu tetap dimaksulkan dengan berbagai alasan ya. Itu tetap mengemuka terus kan. Apakah Prof Ikra melihat dengan adanya tuntutan yang begitu kuat dari masyarakat untuk tetap mempersoalkan Gibran sebagai wakil presiden, ini yang membuat Jokowi itu masih terus cawe-cawe untuk bisa mempertahankan supaya aman di posisinya? Ataukah justru lebih daripada itu, Jokowi ingin mempercepat agar ini bisa sesegera mungkin menggantikan Pak Prabowo? Jadi kita terus terang ya, tidak memiliki informasi yang pasti. Tapi yang jelas ada selentingan bahwa pertemuan di Kertanegara itu bukan atas undangan Prabowo, tapi keinginan Jokowi untuk bertemu. Dan kemudian tadi saya katakan mungkin salah satunya ngomongin Pilkada Jakarta. Kemudian ada juga yang katanya mereka juga membicarakan, tolong dong supaya anak saya juga bisa punya pengalaman sebagai seorang calon presiden. Oh, kan? Jadi Jokowi minta supaya Gibran ini diberikan kewenangan. Bagi-bagi tugas lah. Bagi-bagi tugas, memimpin rapat kabinet. Betul, dan lain sebagainya. Tapi kan itu yang namanya Prabowo kan juga nggak bodoh. Ya. Biar gimana pun ya, pakem di dalam politik Indonesia atau faksun politik di Republik Indonesia ini, kalau misalnya Anda itu bos saya dan saya itu wakil Anda, itu kalau Anda itu presiden, saya itu hanya menjadi ban serep. Harus tahu diri ya? Iya, dan itu sudah dinasehati oleh Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kepada Gibran. Ingat loh ya, yang namanya wakil presiden itu cuma ban serep. Dan itu cuma bisa berfungsi ketika presiden itu menugasi kita. Kan gitu ya. Kalau tidak nggak boleh. Iya, Anda lihat aja ketika Pak Prabowo kemarin melanglang buana ke beberapa negara. Itu kan yang dikatakan beliau kepada para menterinya, if something wrong happen, just call me. Ya. Apa artinya itu? Itu berarti dia nggak percaya bahwa sang wakil presiden itu bisa menyelesaikan sesuatu. Ya. Dan kemudian Anda juga tahu ya, kalau kemudian Gibran ini diberikan suatu wewenang untuk misalnya mengkoordinasi menteri-menteri, ini juga repot juga ya. Dulu memang pernah terjadi ketika Pak JK itu menjadi wakil presiden ya, dan kemudian ada menteri-menteri yang kemudian juga berkunjung atau sowan ke Pak JK dan bertanya. Tapi Pak JK tidak pernah berasumsi bahwa dia menggantikan posisi Jokowi sebagai presiden dan kemudian dia bisa memberikan suatu masukan ataupun rekomendasi kepada menteri sebagai seorang presiden. Itu nggak terjadi. Dan Anda jangan lupa ya, dalam sejarah Republik Indonesia, saya udah pernah ngomong di YouTube saya ya, itu tidak ada ceritanya seorang wakil presiden naik pangkat menjadi presiden melalui pemilihan umum. Menarik nih teorinya. Dan seorang yang jadi presiden itu cuma satu yang tadi saya sudah ungkapkan, yaitu Pak B.J. Habibie. Itu pun terjadi karena Pak Harto lengser. Tapi begitu Pak Habibie waktu misalnya dia udah menjadi presiden pada sampai 1999 ya, 1,5 tahun kalau nggak salah ya. Kemudian dia ingin maju menjadi presiden. Tapi laporan pertanggungjawabannya kan ditolak oleh MPR ya. Nah, itu mungkin gara-gara kasus tim-tim ya. Tapi dia tahu diri ya, dia nggak tahu diri. Dia nggak ngomuring, dia nggak marah-marah, dia nggak apa, ya udah terima. Berhenti. Dia nggak lanjut ya? Nggak lanjut. Dan Anda juga tahu ya, Ilham Habibie kan juga udah mengatakan ya bahwa Pak Habibie itu adalah orang juga yang tidak kemudian menginginkan anaknya juga menjadi seorang politisi ya. Ilham itu kan baru maju kemarin di Jawa Barat, tapi maksud saya Pak Habibie tidak pernah mencanangkan anak-anaknya apakah mau jadi wakil presiden atau menjadi presiden. Tidak pernah mengkarbit dan memaksa. Kenapa? Karena Habibie tahu anak-anaknya very capable. Menarik nih, Prof Ikra, kalau kita lihat kembali
ini kan aneh. Harusnya Gibran itu tahu diri. Ada faksun politik tadi yang Prof. Ikrar katakan. Tapi kemarin langkahnya itu menurut saya di luar faksun politik ketika dia mengunjungi korban banjir ya. Membagi-bagikan kok itu di tasnya itu tertulis bantuan wakil presiden. Itu kan menyalahi faksun politik. Menurut Prof. Ikrar, apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia mengikuti jejak bapaknya untuk melakukan pencitraan? Itu kan like father like son gitu kan. Jadi itu kayak bapak sama anak gitu kan. Dan kemudian sama aja tingkah lakunya gitu kan. Menggunakan anggaran negara gitu kan. Dan kemudian mencap bahwa itu adalah bagi-bagi seakan-akan dari pribadi dia gitu kan. Dan Anda juga tahu ya bahwa orang tuh rakyat itu makin lama makin pinter, ya. Dan kemudian ngapain di wilayah tertentu yang di DKI Jakarta gitu ya? Itu tapi ketika misalnya terjadi suatu peristiwa besar juga di daerah lain, harusnya juga dia juga melakukan hal yang sama. Dan kalau Anda lihat ya, itu kerjanya Gibran itu cuma datang ke sekolah-sekolah, gitu kan, dan kemudian ngelihat bagaimana pembagian makan siang gratis gitu kan. Dan kemudian tapi yang lucu ketika dia misalnya menggantikan presiden untuk membuka atau menutup suatu acara ya. Nggak mau pidato. Kalau nggak salah Musabaqah Tilawatil Quran ya. Dia nggak pidato. Nggak mau dia ya. Nggak mau, nggak siap atau nggak tahu. Kalau menurut Prof. Ikrar ini sebagai ilmuwan politik, ya saya biar bagaimanapun ya pernah menjadi jadi somebody lah, walaupun di tingkat yang kecil di LIPI pada saat itu. Dan saya tahu persis kalau saya datang pada suatu acara pasti saya akan memberikan suatu sambutan. Gitu. Bukan cuma ngetok, bukan gitu kan, atau memukul gong. Pasti ngasih sambutan. Masa nggak bisa tinggal ngomong misalnya soal pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran. Jangan-jangan dia nggak ngerti lagi Musabaqah Tilawatil Quran itu apa gitu kan. Maaf ini saya ngomong terus terang aja. Betul. Kenapa kemudian dia diam 1000 bahasa? Nggak ada babi ibu, nggak ada kata sambutan sama sekali, tiba-tiba langsung ngeloyor aja. Kabur gitu kan. Oke, jadi itu semakin meyakinkan kita sebagai rakyat Indonesia bahwa ternyata kita punya wakil presiden yang tidak bisa diharapkan ya. Oh iya, dan itu juga harus kita lihat ya. Jadi begini, semuanya itu Bung ya, yang namanya kita itu menjadi seseorang itu bukan cuma selalu orang kan mengatakan bahwa ya itulah nasibnya ini bisa. Enggak, karena biar gimana pun yang namanya rekayasa hukum, rekayasa politik, rekayasa ekonomi ya. Sekarang ya kalau Anda menjadi rakyat Indonesia, saya bertanya pada Anda, apalagi Anda pernah menjadi mantan ketua KPK. Bertanggung jawabkah seorang presiden yang membiarkan rakyatnya itu bodoh, membiarkan sebagian bahasa rakyatnya itu tidak memiliki keberdayaan untuk hidup layak, dan kemudian Anda permainkan dia setiap 5 tahun bagi-bagi bansos, bagi-bagi beras. Menurut Anda seorang presiden yang seperti itu tuh punya moral politik yang besar atau tidak? Wah, itu. Atau kemudian punya hati nurani yang besar atau tidak ya? Dan kemudian ketika dia ditanya kan, ini banyak ini orang bukan cuma di Indonesia, negara lain juga pada susah, coba lihat. Jadi ini kalau ada presiden yang seperti itu, Prof. Ikrar, kalau menurut saya ini presiden yang paling tidak punya moral ya, tidak punya integritas ya, dan tidak punya hati nurani. Oh iya, kalau saya, walaupun saya ngomong begini, orang selalu ngeritik kan, oh, masa mantan duta besar ngomong begitu? Iya, saya memang mantan duta besar, dan saya juga harus mengakui bahwa saya juga dulu pernah menjadi pendukung setia Joko Widodo, ya. Jadi saya terus terang ya, saya baru tahu ada hal yang nggak beres di Republik Indonesia ini setelah saya pulang dari Tunis ya. 2021 akhir lah ya. Dan begitu 2002 aja tulisan-tulisan saya di Harian Kompas itu masih sangat sangat positif, nggak memuji sih, cuma mengingatkan janganlah bermain, jangan punya dua kaki gitu kan, begini-begini sampai kemudian itulah
bagaimana permainan di Mahkamah Konstitusi itu yang langsung saya bilang nggak benar ini, ya. Dan Anda ini sedikit ya, saya ingin ingatkan Anda ya, ketika saya pulang dan kemudian saya masuk ke sebuah institusi, institusi itu selalu bicara atau melakukan suatu diskusi, bukan internal aja, tapi juga mengundang orang-orang dari luar. Dan pada saat itu diskusinya adalah bahwa Indonesia ceteris paribus dalam 3 kali pemilu yang akan datang, berarti 15 tahun lah ya, itu kita akan berubah dari yang tadinya konsolidasi demokrasi menjadi mature demokrasi. Tapi apa yang terjadi hanya 1 tahun atau setengah tahun setelah saya pulang ke Jakarta, kaget saya bahwa ini seorang presiden sipil ya, yang kemudian dielulukan oleh rakyat, mendapatkan dukungan besar dari rakyat, ternyata dia adalah penghancur demokrasi kita, penghancur hukum kita, penghancur KPK kita. Gitu. Bagaimana kemudian saya bisa menghormati orang seperti itu lagi, termasuk juga ketika pemilu 2024 kemarin ya, bagaimana bansos itu dipermainkan. Dan sayangnya, tidak ada satu menteri pun termasuk menteri dari PDIP yang kemudian berani mengatakan memang something wrong dengan persoalan bansos itu. Dia cuma mengatakan, ya kayak misalnya Menteri Keuangan bilang itu bansos dari presiden itu anggarannya bukan yang dari APBN yang untuk ini bansos. Buat saya dari manapun anggarannya itu menggunakan anggaran APBN dan itu berarti taxpayers money, uang pembayar pajak. Dan jangan Anda pikir yang namanya pembayar pajak itu cuma konglomerat. Kita juga. Anda beli apa aja ya, ini termasuk Anda yang Anda sajikan buat saya ini, itu pasti Anda kalaupun beli, itu pasti ada pajak yang Anda bayarkan. Apalagi pajak ini mau dinaikkan ya, Prof. Ikra ya. Jadi enggak sih, sekarang kan yang 12% itu kan naik hanya untuk barang-barang mewah gitu kan. Kalau buat saya dia tidak membongkar dan sampai sekarang juga BPK ya, harusnya BPK, BPKP ya, atau kemudian juga irjen-irjen di semua kementerian, khususnya Kementerian Sosial ya, itu harusnya juga membuka kembali atau mengaudit kembali. Apakah kemudian ada yang nggak beres? Termasuk juga orang-orang yang mengatakan nggak biasa kok dulu kita pembagian bansos itu lagi ada pemilu atau karena bulannya bulan sekian, frek. Kalau buat saya sih bisa lah. Semua ya? Bohong. Kenapa bohong? Karena manipulasi itu kan semua, Prof ya? Bisa. Maksud saya bisa aja. Kemudian kayak sekarang nih ya. Apakah saya punya keberatan ketika pemerintah mengatakan bahwa bansos sampai 2025 ini akan dilanjutkan? Nggak ada. Kenapa saya nggak ada? Karena saya tahu persis ini nggak ada kegiatan politik atau gelaran politik yang akan ada kaitan antara bansos dengan misalnya pilihan politik orang. Tapi kalau itu misalnya Anda lakukan di menjelang pada saat atau ya pada masa-masa kritis pencoblosan, itu tentunya saya marah besar. Karena itu berarti Anda menggunakan anggaran negara yang kata Aguan, Anda tahu Aguan kan ngomong, itu ya kalau namanya duit yang milik pemerintah itu kita nggak ada tai-tainya lah dibandingkan dengan kekuatan ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah kan. Maksud dia kan yang namanya konglomerat itu kalau digabungkan semua kekayaannya itu nggak sebanding lah dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara gitu kan. Ya mudah-mudahan ya, karena lagi-lagi ya itu teman yang di dalam bidang survei mengatakan bahwa kita ini kan ada sedikit orang yang sulit untuk kemudian bisa mempengaruhi para pemilih ya. Tapi saya lihat ya, bukan berarti tidak ada pengaruh sama sekali. Buktinya Jakarta ya
Anda bisa lihat ya, uang segitu banyak pun digelontorkan, tapi di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, ternyata yang namanya calon yang di-endorse oleh Prabowo dan Jokowi gagal total. Ya, dia cuma menang di daerah Cilincing dan daerah mana ya? Yang kita tahu ya, ada RT-RT-nya yang kemudian menandatangani bahwa dia akan mendukung paslon nomor 1 ya. Tapi di semua wilayah Jakarta, dan ini juga laporan Kompas juga demikian ya, merata ya, merata. Anda mau pakai bolak-balik strategi apapun ya, mau pakai strategi yang politik ataupun hukum ataupun apa, saya yakin tidak mungkin ketemu ya bahwa terjadi apa namanya itu pelanggaran oleh paslon nomor 3 itu. Berarti tepat nih apa yang pernah disampaikan Prof. Ikra di podcast ini, bahwa jangan pilih kandidat yang di-endorse Jokowi. Betul. Terima kasih Prof. Apa yang Sama-sama. disampaikan mudah-mudahan menginspirasi kita membuka kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.